Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. 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 Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang usable security. Ya, materi kita adalah usable security. Oke, sebelum kita membahas materi ini, saya mau infoin ke teman-teman semua. Nah, mungkin buat teman-teman yang yang suka buka LMS, kok di LMS nggak ada materi atau tugas atau apapun ya, masih kosong. Nah, nanti untuk tugas terutama kuis ya, nanti akan saya berikan menjelang UTS ya. Nah, nanti kuis ini kuisnya pilihan ganda. Suara saya udah kedengeran kan ya? Nggak saya mute kan? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Ya udah. Nah, kuis ini nanti pilihan ganda dan akan saya berikan nanti 1 minggu menjelang jadwal kalian UTS. Nah, jadi nanti kuis ini nanti yang akan Anda jadi komponen absensi Anda dan nilai kuisnya. Nah, jadi sekalian Anda prepare buat buat materi UTS, nanti Anda bisa sekalian belajar dengan mengerjakan soal-soal kuis ini, ya. Oke, jelas semua? Jelas, Pak. Ya. Nah, terus kita langsung masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan usable security? Nah, apa sih yang dimaksud dengan dengan usable security itu? Nah, untuk kita punya 2 definisi kata ini ya. Yang pertama adalah usable, yang kedua adalah security. Nah, kita ngelihat dulu dari paradigma kawanan security ya. Nah, usable security, kita bahas yang security dulu. Nah, dari sisi user, ya, dari sisi user. Nah, ketika user dihadapkan dengan sebuah sistem yang kompleks, ya, ini dengan tingkat keamanan yang high security. Nah, misalkan Anda sebagai user ingin mengakses layanan ini, ya. Nah, ketika user mencoba untuk mengakses sistem ini dengan tingkat security yang tinggi, bahkan kompleks,
Yang user rasakan adalah user merasa sistem tersebut susah untuk digunakan. Ya. Nah, dari paradigma security, tujuan dari security di sini adalah untuk melindungi data, ya, atau aset. Tujuannya, goals-nya adalah untuk melindungi aset atau data. Nah, gimana cara sistem ini melindungi asetnya, yaitu datanya? Yaitu dengan mengimplement security layer yang kompleks atau complicated. Nah, akibat dari implementasi ini, implementasi teknologi keamanan, akibatnya nanti user dia akan kesulitan dalam menggunakan layanan yang ada di sini. Oke? Nah, terus paradigma dari sisi seorang security engineer adalah I want to protect the data. Ya, saya ingin melindungi data saya. Ini paradigma dari sisi security engineer. Tujuannya hanya satu, memproteksi data. Layanan seperti apa, ya udah jalan. Yang penting saya mau melindungi data saya dari threat atau dari ancaman. Implementasinya adalah saya mendeploy sistem dengan high security ini. Nah, oke, let's say kemudian ada sebuah sistem. Nah, sistem ini telah didesain dengan secured. Nah, di sini terus di sini ada sebuah user. Dan dia mencoba untuk mengakses ke dalam data yang ada di dalam sistem ini. Nah, sistem ini telah didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir segala bentuk risiko keamanan. Ya, let's say dia sudah implement firewall dari layer 2 sampai layer 7. Terus dalam sistem tersebut juga programmernya sudah certified secured programming. Terus juga sistem tersebut telah dilakukan pentest secara reguler. Nah, ancaman yang ada di dalam sistem di sini
low threat, ya, atau low risk. Nah, terus kemudian dari sisi transmisinya, dia transmisi antara sistem dengan user, dia sudah encrypted. Pakai 2048 bit, ya. Wah, ini nge-crack-nya lama banget. Ya, koneksi antara user dan sistem dia sudah dienkripsi. Nah, selain itu, antara sistem dengan user, selain dienkripsi traffic datanya, dia juga dibikin semacam VPN, private networks. Nah, ada VPN terus trafficnya dienkrip lagi. Nah, kecil kemungkinan untuk attacker untuk melakukan sniffing. Ini low risk. Oke. Nah, terus kemudian ada user yang mencoba untuk mengakses ke dalam sistem tersebut. Nah, pertanyaannya, who is the weakest? Mana yang paling lemah dalam dalam proses pertukaran informasi antara user dengan sistem? Who is the weakest link? Mana pihak yang paling lemah dari kasus ini? Oke. User. Ya, User. user. Siapa tadi yang jawab? Gusti Bagus Ayu. Oh, Gusti, ya, Gusti. Siapa Gusti? Sistem, link, atau user? User. User. Kenapa user? Karena usernya bisa dimanipulasi, bisa di apa ya istilahnya? Manipulasi. Iya. Dimanipulasi itu contohnya gimana? Misalnya kayak dikasih link scam gitu. Link scam. Oke. Phishing ya, jatuhnya Dengan phishing. Ini ya. Ini. Ada yang lain? Nah, bagian terlemah dari sistem di sini, ya, bagian terlemah dari sistem ini yang terlemah adalah user. Kenapa user? User pada dasarnya
User di sini sebagai pengguna layanan aplikasi, dia tidak aware terhadap apa security risk atau lack of security knowledge. Oke. Kita sebagai user tentu tidak mau berurusan dengan apa tetek bengek atau kompleksitas yang ada di dalam security. Ya, user pengennya ketika dia menggunakan layanan tersebut, ya pokoknya saya tinggal menggunakan, pakai aja. Untuk urusan security itu saya serahkan ke security administrator ya atau security engineer di sistem tersebut. Pokoknya saya tinggal pakai. Ya. Nanti kalau misalkan data saya bocor, ya saya tinggal nyalahin apa security engineer ya. Kenapa data saya tidak diamankan? Gitu. Ya. Biasanya user yang yang awam, ya dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa security knowledge. Nah, terus kemudian user tersebut dia nggak aware terhadap ancaman yang ada di dalam security. Nah, kelemahan utama dari user tadi bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknik social engineering, ya, social engineering. Nah, Anda pernah dengar itu nama siapa? Kevin Mitnick. Nah, bukunya The Art of Deception. Nah, dalam buku ini yang ditulis oleh Kevin Mitnick dijelaskan bahwa untuk menyerang suatu sistem, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan social engineering, ya, social engineering. Nah, kayak gimana tuh contoh dari social engineering itu? Nah, contoh yang paling sering kita temui adalah Anda mempelajari behavior dari user. Mempelajari behavior dari user ketika menggunakan using application. Nah, oke, Anda nyoba untuk kenalan dekat dengan dengan user tersebut. Nah, si user ini behavior-nya adalah satu account untuk many apps. Baik itu Facebook, Twitter, terus IG, terus Iglesias, portal. Nah, usernya, behavior-nya adalah seperti ini. Satu account untuk beberapa untuk hampir semua aplikasinya.
Kemudian ada attacker. Ini attacker. Attacker ini dia melakukan social engineering terhadap user ini. Nah, caranya banyak. Kenalan, sok dekat, usernya ini dia sudah apa istilahnya sudah percaya dengan attacker, terus attacker tuh nanya, gue boleh dong masuk ke Facebookmu, gitu kan? Boleh ya, gue masuk ke Facebookmu, atau dia nanya password IG-mu apa sih? Gue pengen ini nih apa? Pengen nge-post sesuatu, bisa minta tolong nggak? Gitu. Nah, karena si user ini percaya dengan attacker, maka dia memberikan account-nya terhadap si attacker. Nah, karena si attacker ini tahu bahwa behavior dari user tersebut, dia satu account, satu user dan password digunakan untuk many application. Nah, karena user sudah memberikan account-nya tadi ke attacker, maka attacker dia akan melakukan take over. Ya, dia akan melakukan take over ke dalam account ini. Nah, contoh social engineering yang ekstrim, ya. Contoh social engineering yang ekstrim. Ini kalian pada punya pacar semua ya? Halo? Halo? Ini pada single atau pada itu? Ada punya pacar semua? Single, Pak. Hah? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Serius. Ada yang punya pacar nggak? Cowok atau cewek? Siapa? Bimo. Hah? Ijal, Pak. Single, Pak. Single saya, Pak. Oke, let's say gini ya. Siapa ya? Calik, ada Calik? Calik? Oke. Nah, let's say, misalkan ada seorang perempuan dan laki-laki, ya. Laki-laki ini apa? Ini laki-laki dan ini perempuan. Nah, kedua pasangan ini saling memadu kasih, ya. Saling pacaran, ya, in love. Nah, si cewek di sini dia meminta username dan password untuk apa? Account Facebook, Twitter, dan IG si cowok. Si cewek ini secara tidak langsung dia sudah melakukan social engineering, tapi dalam tingkat yang ekstrim. Ya. Kalau nggak dikasih, si ceweknya ini akan ancam putus. Ya. Nah, tujuannya apa? Si perempuan ini minta username atau account dari sosial medianya si laki-laki. Nah, tujuannya adalah supaya si cewek ini dia bisa melihat aktivitas cowoknya
dalam menggunakan sosial media ini. Nah, dalam sudut pandang dalam sudut pandang security, ya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya. Dalam sudut pandang security, hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena menyangkut privasi. Ya. Menyangkut privasi. Nah, jadi nanti kalau misalkan misalkan Anda pacaran, terus cewek Anda nanti minta account untuk FB, Twitter, atau IG, ya Anda bilang aja, di dalam kuliah keamanan sistem, account itu adalah aset yang ingin saya protect. Ya, saya tidak ingin account tersebut diketahui sama orang lain, karena itu menyangkut ranah privasi, ya, privacy dari data. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak, belum ada. Belum, Pak. Nah, terus, tadi kita di pembahasan sebelumnya, tadi ada sistem, terus ada user, terus juga ada link, ya, link atau koneksi yang dia statusnya sudah secure. Sistemnya sudah highly secure. Nah, pertanyaannya, why the security product in fact, mengapa implementasi dari security layering, ya, atau perangkat security yang diimplement di dalam sistem di sini maupun di dalam link ini tidak berjalan efektif, ya, ada kata inefektif, tidak berjalan efektif. Oke, pertanyaannya saya ulang, mengapa teknologi keamanan atau produk keamanan dia tidak berjalan efektif dalam arsitektur seperti ini? Pertanyaannya, why? Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Ini masih pada join nggak? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Masih. Ini kalau nggak kalau diam kayak gini, webcamnya saya suruh nyalain semua nih, ya. Oke, ada yang bisa jawab? Karena security itu berbanding terbalik, Pak, sama kemudahan. Oke. Security berbanding terbalik dengan kemudahan. Usability. Oke, memang ini prinsip
dari pertemuan ini adalah ini, ya. Security, dia pasti akan selalu berbanding terbalik dengan usability. Nah, jawabannya masih kurang tepat. Ada yang lain? Ya. Mengapa security layering atau security product yang ada di dalam sistem ini tidak berjalan efektif? Nah, karena tadi, ya, user is the weakest link. Ya. Dari sisi user, user tersebut tidak memahami pentingnya data, aplikasi, dan sistem. Ya, kita sebagai pengguna awam, ya pengennya pakai aja. User tersebut, I don't care lah, apa data apa kayak software, sistem, pokoknya kalau saya beli online, saya sudah bisa check out, ya udah berarti itu data saya aman. Padahal tidak, ada bahaya yang mengintai di belakang proses jual beli online tersebut. Ya. Nah, terus, user tidak melihat aset mereka dalam ancaman. Nah, aset user ketika menggunakan teknologi informasi, asetnya berarti adalah data. Nah, risknya apa? Risk dari data ini. Nah, berarti nanti ada kemungkinan data theft atau pencurian data. Atau mungkin credential stuffing. Credential stuffing. Nah, terus user tidak menyadari bahwa user tidak memahami bahwa behavior mereka atau apa yang dilakukan mereka di dalam internet diancam oleh bahaya. Contohnya seperti apa? Behaviornya terdapat semacam risiko. Contohnya, ada tendensi bahwa ketika user tersebut menggunakan suatu sosial media, ya, atau layanan apapun, user tersebut memiliki behavior satu account for many apps. Ya, satu account, many apps.
ketika social engineering tersebut berhasil, ya, mendapatkan account ini, maka attacker dia bisa men-take over semua account aplikasi Anda yang ada di internet yang Anda gunakan. Atau mungkin yang contoh yang lainnya, behavior dari pengguna ketika user tersebut selesai menggunakan aplikasi, dia tidak mengklik logout. Dia tidak mengklik logout. Tapi dia mengklik tombol X yang ada di dalam window suatu aplikasi tersebut. Nah, dipikirnya dengan kita men-close aplikasi tersebut, maka user tersebut sudah ter-log out dari aplikasinya. Padahal belum. Nah, setelah ini, dengan kita mempelajari behavior dari user, kita akan masuk ke dalam aplikasi yang dipakai oleh user tersebut tanpa harus menggunakan tanpa harus social engineering yang membutuhkan proses yang lebih lama. Ya. Kita tinggal melihat behavior dari user tersebut seperti apa. Nah, terus juga dari sisi behavior ini, contoh lain adalah masalah password. Ya. Adalah password. Nah, si user dia menggunakan password yang istilahnya sangat mudah atau sangat general password. Jadi misalkan QWERTY atau 1234567 terus apa lagi? Nah, tanggal lahir, tanggal jadian. Nah, ini digunakan untuk password. Nah, behavior dari user tersebut dia menggunakan password ini form pattern passwordnya adalah dengan pattern ini. Jadi akan sangat mudah ditebak. Oke, ada pertanyaan? Kalau di sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, kalau kita melihat dari paradigma security, ya, komponen utama dari security di sini adalah CIA. Ya, ingat kan? Confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berarti kerahasiaan datanya harus dijaga. Integrity, data integrity-nya tidak ada manipulasi data oleh orang yang tidak berhak. Dan availability yang menjelaskan bahwa data tersebut bisa diakses setiap saat. Ini adalah tujuan utama atau fondasi dari security.
Terus kita masuk ke usable. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan usable ini? Nah, usable bisa kita artikan sebagai sebuah sistem yang didesain untuk kemudahan pengguna tanpa error yang non dan ya. Nah, usable atau usability intinya adalah kemudahan pengguna. Ya. Gimana caranya kita bisa mendesain sebuah aplikasi yang sangat mudah dipakai oleh user. User pertama kali menggunakan aplikasi tersebut langsung terbiasa, tidak banyak komplain. Nah, tadi ada siapa tadi yang bilang sebelumnya bahwa security ini berbanding terbalik dengan usability. Oke. Nah, desainer atau engineer, dia akan menghadapi dilema antara implementasi security dengan kemudahan layanan yang nanti akan dipakai oleh usernya. Nah, dilemanya seperti apa? Nah, security di sini adalah bukan prioritas user. Pokoknya user tersebut dia tinggal pakai jalan beres kerjaannya. Ya. Terus juga
higher, security yang tingkat security yang lebih tinggi, dia membutuhkan komputasi yang lebih besar. Dan ini artinya adalah cost-nya yang lebih besar, respon time atau waktu prosesnya adalah lebih kecil. Terus dari sisi usernya, difficult to use atau dipahami. Nah, kita lihat dari sisi usability. Dari sisi usability, semakin mudah aplikasi tersebut digunakan, ada kecenderungan di attack vector menjadi semakin besar. Ya. Menjadi semakin besar. Nah, gimana sih cara kita nyambungin atau menjembatani antara security dan usability? Nah, maka itu yang disebut sebagai usable security. Oke. Ini adalah konsep dari usable security. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Contoh lain, contoh yang sering kita temukan ketika kita berhadapan dengan masalah security dan usability. Contohnya, contoh yang paling sering kita temukan, example, adalah password. Ya. Password. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Contohnya? Kalau password yang rumit susah buat diingat. Password yang rumit susah buat diingat. Tapi Aman. Complex password berarti hard to remember. Ya. Dan very secure. Ya nggak? Ketika define password pakai kombinasi huruf besar, huruf kecil, terus karakter, angka. Nah, pertama-tama itu membutuhkan effort yang tinggi bagi Anda untuk
menyimpan memori password Anda. Ya. Mungkin untuk beberapa kali percobaan Anda akan gagal untuk mengingat-ingat password. Nah, tapi keuntungan dari kompleks password di sini adalah password tersebut dia lebih aman. Dia akan susah untuk di-crack, ya. Untuk di-crack. Nah, beda dengan ketika Anda mendefine password yang statusnya easy to remember password, ya. Saya misalkan passwordnya QWERTY atau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, password tersebut sangat mudah untuk diingat oleh user. Ya. Tapi kelemahannya adalah password tersebut termasuk password yang insecure password. Ya, insecure password. Oke, kita define satu persatu. Mana yang security, mana yang usability. Nah, kompleks password di sini berarti ini adalah usability. Easy to remember password. Usability. Nah, yang very secure di sini, very secure berarti ini adalah security. Ini adalah security. Oke ya, jelas ya. Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, oke, ini adalah konsep dari usable security. Nanti untuk untuk materi selanjutnya bisa Anda baca di slide, ya, di slide yang di LMS. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.